Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukhari Mansyah. Saya dari Institut Teknologi Sawit Indonesia, Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan. Saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan biodiesel dengan bahan baku CPO. Latar belakang: bahan bakar fosil yang banyak digunakan terbatas dan tidak dapat diperbarui, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dihasilkan. Kebutuhan minyak sebagai bahan bakar yang terus meningkat setiap tahunnya berakibat cadangan minyak fosil semakin menipis. Harus menemukan area minyak yang baru, yaitu kita akan menemukan alternatif baru seperti biodiesel. Biodiesel dari kelapa sawit, bahan baku dengan keunggulan produktivitas dan lebih efisien dibanding lainnya. Ekologinya dapat dikembangkan di daerah tropis. Turunannya seperti CPO, SCPO low grade, FAD, dan RBD. Indonesia penghasil minyak kelapa sawit pertama di dunia. Yang kedua ada Malaysia. Bahan baku biodiesel yang murah selain CPO yang bagus, dapat digunakan beberapa bahan baku alternatif yang lebih murah, yaitu ada CPO upgrade, FFA 5-20%, CPO yang berkadar asam lebih besar dari 5%. Limbah cair pabrik kelapa sawit merupakan air bercampur dengan minyak sawit yang lazim ditampung di kolom limbah, mengandung 0,5-1% minyak sawit. Proses produksi biodiesel dari bahan baku rendah. Pada prinsipnya, proses produksi biodiesel merupakan tindakan mencampur minyak nabati dan alkohol, mengaduk dan merebusnya. Secara umum prosesnya yang dipakai ada transterifikasi, yaitu mereaksikan minyak dengan metanol ditambah katalis pada temperatur 60-80 derajat Celcius selama 1 jam. Ini proses pembuatan biodiesel dari CPO mutu standar. Ada minyak, metanol, katalis 45-80 Celcius, FM, dan glycerin. Transertifikasi dilakukan hanya satu tahap. Namun dengan bahan baku mutu rendah, proses dilakukan ada 2 tahap. Pertama ada esterifikasi dan transertifikasi. Esterifikasi, asam lemak bebas diubah menjadi metil ester. Katalisator yang digunakan bersifat asam. Itu ada HCl, ada H2SO4 atau FKS. Lalu ada transterifikasi, triglycerida diubah menjadi metil ester. Katalisator yang digunakan bersifat basa, KOH atau NOH. Bagan pembuatan biodiesel. Ini ada bagan-bagannya: biodiesel, netralisasi, dan recovery metanol. Ada pertama ada pemisahan, pencucian pertama, kemudian ada pemisahan kedua, ada pencucian kedua. Penjelasannya itu persiapan bahan baku, pencairan bahan baku. Kedua ada pembersihan bahan baku dan filter. Kemudian ada proses deguming, besar atau 60 ppm. Analisis FFA untuk menentukan 1 tahap atau 2 tahap. Kemudian ada persiapan bahan baku, esterifikasi. Kemudian ada persiapan bahan kimia untuk proses terterifikasi. Esterifikasi temperatur 70 Celcius dan tekanan 1 atm. Kemudian diaduk dengan sistem pemanas katalis 1-1,5%. Dari bahan baku dikontrol dengan bilangan asam. Proses ini mengkonversi asam lemak bebas menjadi metil ester. Pertama ada pencucian pertama. Tujuannya melarutkan sabun dan metanol yang tersisa agar dapat dipisahkan dari biodiesel yang terbentuk. Ini ada pemisahan pertama, bekerja dengan cara pengendapan terbentuknya biodiesel dan triglycerida di lapis atas. Dan ada metanol dan gliserol di lapis bawah. Lapis atas dialirkan ke tangki transertifikasi. Untuk lapisan bawah ke tangki netralisasi dilakukan pada tekanan 1 atm dan temperatur 60 Celcius.
Fase stratifikasi merupakan reaksi pencampuran minyak dan lemak yang belum tereaksi. Pada proses enterifikasi jadi biodiesel, pertama ada penambahan etanol, kemudian ada katalis basah 1,3 sampai 1,5% volume. Tekanan 1 atm dan temperatur 70 celcius, indikator bilangan asam harus 0,8. Kemudian ada pencucian kedua. Prinsip pengerjaan sama dengan pencucian pertama, agar pada tahap akhir pemurnian tidak ditentukan bahan pengotor yang menurunkan kualitas biodiesel. Tujuannya membuang sabun yang terbentuk dan melarutkan metanol sisa reaksi. Kemudian ada pemisahan kedua. Itu prinsip pengerjaannya sama dengan pemisahan pertama. Tujuan memisahkan biodiesel dari metanol dan gliserol pada tekanan 1 atm dan temperatur 60 celcius. Biodiesel netralisasi dan recovery metanol. Biodiesel yang terbentuk dimurnikan dengan tujuan mengurangi kandungan air dan sedimen dilakukan dengan memanaskan biodiesel sampai 80 celcius. Pengurangan sedimen melalui filter ukuran 60 sampai 100% mesh. Biodiesel disiapkan salurkan. Netralisasi persiapan recovery metanol. Air cucian biodiesel yang masih mengandung metanol dinetralkan pH-nya di indikator selesai pH air pencucian 6 sampai 7. Proses recovery metanol dilakukan dalam alat destilisasi pada tekanan 1 atm dan temperatur didih metanol. Destilisasi digunakan untuk mengambil kembali metanol dari air cucian biodiesel tadi untuk digunakan kembali. Hasil samping adalah gliserol 30% sampai ditingkatkan melalui alat pemurnian menjadi gliserol 60%. Untuk bahan baku sabun atau 95 sampai 69% untuk industri dan farmasi. Analisis mutu biodiesel. Uji standar untuk bilangan asam digunakan untuk menentukan bilangan asam minyak nabati sebagai bahan baku biodiesel, dan produknya uji standar untuk kadar fosfor. Untuk menentukan kadar fosfor dalam biodiesel yang dihasilkan melalui pengabuan sampai biodiesel telah ditambah dengan oksida. Kemudian ada uji standar kadar gliserol terbebas dan terikat di dalam biodiesel, menentukan kadar gliserol, total gliserol bebas dan gliserol terikat dalam biodiesel dengan menggunakan metode endometri asam periode. Kemudian ada uji standar gugus siklopropanoid berfungsi untuk mengetahui secara kualitatif keberadaan gugus siklopropanoid dalam biodiesel yang berubah ester raktil melalui uji Halpan. Kesimpulannya adalah biodiesel merupakan bahan bakar masa depan, ramah lingkungan dan terus terbaru yang akan menggantikan para bahan bakar fosil yang semakin menipis ke depannya. Biodiesel memiliki potensi bisnis yang besar saat ini dan ke depannya. Dalam produksi biodiesel digunakan teknologi yang sederhana dan bahan baku murah. Investasinya jadi mudah dan murah. Demikian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.